Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dengan NIM 12420303057. Pada video kali ini saya akan share tentang urgensi memahami sejarah peradaban Islam. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa kita harus memahami sejarah peradaban Islam? Emangnya penting ya? Bukannya itu cuma cerita masa lalu yang udah lewat. Nah, justru disitulah poinnya. Karena kadang kita terlalu fokus sama masa depan hingga lupa sama asal rumah kita. Padahal sejarah peradaban Islam tuh kayak GPS buat umat Islam. Gimana kita mau ngerti arah kalau misalnya sejarah juga gak tahu? Pernahkah kita berpikir kenapa dunia pernah menoleh ke arah Baghdad untuk mencari ilmu? Kenapa Andalusia disebut cahaya Eropa di saat mereka tenggelam dalam kegelapan? Dan mengapa hari ini banyak dari kita yang tidak tahu tokoh-tokoh hebat dari peradaban kita sendiri? Sejarah peradaban Islam itu bukan cuma ngomongin perang atau raja-raja zaman dulu, tapi tentang bagaimana Islam bisa jadi pelopor ilmu pengetahuan, jadi pusat peradaban dunia, tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat membentuk dunia yang adil, cerdas, dan bermartabat. SPI itu ngajarin kita buat bangga jadi orang muslim, tapi bukan cuma bangga doang, tapi kita ngerti kenapa harus berkontribusi. Karena kita bukan cuma pewaris dunia aja, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan itu. Yuk mulai belajar sejarah peradaban Islam, karena masa depan yang kuat dibangun sama orang yang paham masa lalunya. Oke, langsung saja ke urgensi memahami sejarah peradaban Islam di kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, membangun identitas dan jati diri Muslim. Mempelajari sejarah peradaban Islam membantu umat Islam untuk memahami akar identitas keagamaannya. Sejarah mencerminkan cerita panjang umat Islam dalam membangun peradaban melalui ilmu, seni, politik, dan etika. Sebagaimana yang dituliskan oleh Harun Nasution, dalam Islam ditinjau dari berbagai aspeknya bahwa dengan memahami sejarah, membantu umat Islam untuk memahami nilai-nilai yang telah membentuk diri mereka, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan westernisasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga diri dan optimisme terhadap Islam. Pemahaman akan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan dalam sejarah Islam seperti di masa dinasti Abbasiyah menumbuhkan rasa percaya diri bahwa agama Islam adalah agama yang membangun peradaban maju. Seperti yang dituliskan oleh George Sarton di dalam Introduction to the History of Science bahwa umat Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Ini menjadi bukti bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan mendorongnya. Poin 3. Menjadi sumber ibroh dan hikmah. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Yusuf ayat 111, Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah seperti jatuhnya Baghdad atau kejayaan Andalusia itu memberikan pelajaran penting bahwa kejayaan hanya bisa diraih oleh ilmu pengetahuan, persatuan, dan akhlak yang tinggi. Al-Quran secara eksplisit mendorong umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sejarah. 4. Menumbuhkan kepribadian Muslim progresif dengan memahami tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi sebagai tokoh utama dalam sains dunia, mendorong umat Islam untuk kembali berkontribusi dalam ilmu dan teknologi modern. Poin yang terakhir, poin 5. Menghindari distorsi sejarah dan Islamofobia. Dengan memahami sejarah peradaban Islam, melindungi umat Islam dari narasi yang menyesatkan dan stereotip negatif tentang Islam, khususnya di media dan wacana global modern. Seperti yang dikatakan oleh John Esposito bahwa
Ketidaktahuan terhadap sejarah Islam memungkinkan propaganda untuk menyebarkan citra yang salah terhadap Islam sebagai agama terbelakang atau radikal. Nah, itu dia urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam bukan hanya akademik, tetapi strategis dan spiritual. Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam dapat menumbuhkan semangat ilmiah, membangun identitas, serta memberikan pelajaran moral bagi kehidupan modern. Oleh karena itu, memahami sejarah Islam harus menggunakan metode ilmiah, objektif, dan berdasarkan sumber yang valid. Belajar sejarah Islam bukan buat kita cuma nostalgia doang, tapi supaya bisa ambil pelajaran, ambil inspirasi, dan bangkit lagi jadi umat yang punya kontribusi. Ingat, kita bukan generasi yang kosong sejarah, tapi kita adalah penerus dari peradaban yang dulu pernah menerangi dunia. Kini, giliran kita untuk menerangi cahaya itu lagi. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Yuk tetap semangat belajar dan jadi bagian dari kebangkitan peradaban Islam. Dari bangku kuliah, dari karya, dan dari akhlak kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.